Halo, teman-teman. Selamat datang kembali di Titik Pencerahan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat kita merendahkan orang lain tanpa kita sadari. Jangan khawatir, karena dalam video ini, kita akan membahas cara meningkatkan diri dan menghindari kebiasaan-kebiasaan tersebut. 1. Ketidaksadaran dalam berbicara. Seringkali kita tidak menyadari bahwa cara kita berbicara dapat merendahkan orang lain. Contohnya, penggunaan kata-kata merendahkan, sindiran halus, atau bahkan ketika kita memotong pembicaraan orang lain. Mari kita bahas bagaimana kita bisa lebih bijaksana dalam berkomunikasi. Tentu, kesadaran dalam berbicara sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran ini adalah dengan memperhatikan pilihan kata-kata kita, memastikan bahwa komunikasi kita tidak menyinggung atau merendahkan. Selain itu, mendengarkan dengan penuh perhatian juga dapat membantu kita memahami perspektif orang lain sehingga kita dapat merespons dengan lebih bijaksana. Teruslah berlatih untuk mengembangkan empati dan pengertian dalam setiap interaksi. 2. Kurangnya empati. Kebanyakan dari kita terkadang kurang peka terhadap perasaan orang lain. Mari kita diskusikan bagaimana meningkatkan tingkat empati kita agar bisa lebih memahami dan mendukung sesama. Salah satu cara meningkatkan tingkat empati adalah dengan mendengarkan aktif saat orang lain berbicara, mencoba memahami perspektif mereka tanpa menghakimi. Selain itu, membaca buku atau menonton film yang menggambarkan berbagai pengalaman hidup dapat membuka pemahaman kita terhadap perasaan dan situasi orang lain. Praktik memberikan dukungan emosional juga dapat membantu membangun koneksi lebih dalam dengan sesama. Selain itu, praktik menempatkan diri dalam posisi orang lain melalui teknik seperti role-playing dapat membantu kita lebih peka terhadap perasaan dan tantangan yang mungkin mereka alami. Mengembangkan kesadaran diri terhadap emosi kita sendiri juga merupakan langkah penting, karena hal ini dapat membantu kita lebih baik memahami dan mengelola respons emosional terhadap orang lain. Aktif terlibat dalam percakapan yang mendalam dan mengajukan pertanyaan yang menunjukkan ketertarikan pada pengalaman orang lain dapat menciptakan ruang untuk ekspresi emosi mereka. Selain itu, mengenali keberagaman dalam pengalaman hidup dan latar belakang orang lain dapat membuka pikiran kita terhadap berbagai perspektif yang ada di sekitar kita. Ingatlah bahwa meningkatkan empati adalah suatu proses yang memerlukan kesadaran dan latihan terus-menerus. Dengan melibatkan diri dalam tindakan-tindakan kecil ini, kita dapat membentuk kebiasaan yang memperkuat koneksi emosional dengan sesama dan membuka pintu untuk pemahaman yang lebih mendalam. 3. Sikap superioritas. Merasa lebih baik dari orang lain dapat menciptakan jarak dan merendahkan. Kita akan membahas bagaimana mengubah sikap ini menjadi sikap yang lebih inklusif dan positif. Sikap superioritas dapat menciptakan divisi dan merugikan hubungan sosial. Untuk mengubahnya menjadi sikap yang lebih inklusif, penting untuk mengembangkan empati dan mengakui nilai setiap individu. Fokus pada kolaborasi daripada perbandingan, dan dorong pertumbuhan bersama dengan saling menghargai perbedaan. Ingatlah bahwa keberagaman memperkaya pengalaman kita, dan menghormati kontribusi setiap orang membangun lingkungan yang lebih positif. Selain itu, introspeksi diri dapat membantu mengenali akar dari sikap superioritas. Pertimbangkan pengalaman hidup dan bagaimana hal itu dapat memengaruhi persepsi terhadap orang lain. Berusaha untuk memahami perspektif mereka dan melibatkan diri dalam dialog terbuka. Dengan membuka diri terhadap pemahaman yang lebih mendalam, kita dapat menciptakan ruang untuk pertumbuhan pribadi dan hubungan yang lebih sehat. Selain itu, fokus pada pembangunan keterampilan interpersonal, seperti komunikasi yang efektif dan mendengarkan aktif. Memberikan perhatian pada kelebihan setiap individu, tanpa meremehkan atau menilai. Saling memberikan dukungan dan umpan balik konstruktif dapat menciptakan lingkungan di mana semua orang merasa dihargai. Terakhir, jangan ragu untuk mengubah pola pikir dan memeriksa sikap secara teratur. Kesadaran terhadap perilaku kita sendiri membuka pintu untuk perubahan positif. Dengan menggantikan sikap superioritas dengan rasa hormat dan kesetaraan, kita dapat membentuk masyarakat yang lebih inklusif dan saling mendukung. Melalui kesadaran diri dan usaha aktif, kita bisa memperbaiki kebiasaan-kebiasaan ini. Ingatlah bahwa setiap orang memiliki nilai dan potensi yang berharga. Mari kita bangun komunitas yang saling mendukung. Dengan menyadari diri dan usaha aktif, kita dapat mengubah kebiasaan-kebiasaan negatif menuju pola hidup yang lebih positif.
Penting untuk mengingat bahwa setiap individu memiliki nilai dan potensi yang berharga. Dengan membangun komunitas yang saling mendukung, kita dapat saling memberi inspirasi dan dukungan untuk mencapai pertumbuhan pribadi dan kolektif. Mari bersama-sama menciptakan lingkungan yang memotivasi dan memberdayakan satu sama lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah. Jika kalian menemukan video ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Sampai jumpa pada video berikutnya, tetaplah menjadi versi terbaik dari diri kalian.